Dimensi dan kompetensi komunikasi antar budaya. Untuk mencari kejelasan dan mengintegrasikan berbagai konseptualisasi tentang komunikasi antar budaya, ada 3 dimensi yang perlu kita perhatikan. Pertama, tingkat masyarakat kelompok budaya dari partisipan-partisipan komunikasi. Istilah budaya telah digunakan untuk menunjukkan pada macam-macam tingkat lingkungan dan kompleksitas dari organisasi sosial. Yang kedua, konteks sosial tempat terjadinya komunikasi antar budaya. Jenis KAB dapat lagi diklasifikasikan berdasarkan konteks sosial dari terjadinya, yang biasanya termasuk dalam studi KAB, yaitu bisnis, organisasi, pendidikan, akulturasi imigran, politik, penyesuaian, pelancong, pendatang sementara, serta perkembangan ahli teknologi pembangunan difusi inovasi dan konsultasi terapis. Yang ketiga, saluran yang dilalui oleh pesan-pesan komunikasi antar budaya, baik yang bersifat verbal maupun nonverbal. Dimensi lain yang membedakan KAB ialah saluran melalui mana KAB terjadi. Secara garis besar, saluran dapat dibagi atas antar pribadi interpersonal atau person-person, media massa atau saluran komunikasi antar budaya dengan orang secara langsung, baik secara radio, surat kabar, TV, film, majalah, bersama-sama dengan 2 dimensi sebelumnya. Saluran-saluran komunikasi juga mempengaruhi proses dan hasil keseluruhan dari KAB. Kompetensi komunikasi antar budaya adalah kemampuan untuk mengelola seluruh aspek-aspek dalam komunikasi budaya yang meliputi sikap in-group, perbedaan budaya, dan tekanan-tekanan. Kompetensi komunikasi antar budaya terdiri dari beberapa aspek, yaitu motivasi untuk berkomunikasi, pengetahuan yang cukup mengenai budaya, kemampuan komunikasi yang sesuai, sensitivitas, dan karakter. Dalam kompetensi komunikasi antar budaya, terdapat 3 perspektif yang dapat menjelaskan proses kompetensi komunikasi antar budaya, yaitu afektif, yang berkaitan dengan sensitivitas antar budaya, kognitif, yang berkaitan dengan kesadaran antar budaya, dan behavioral, yang berkaitan kecakapan antar budaya. Ketiga perspektif tersebut memiliki peran yang dapat dipisahkan dan membentuk penjelasan yang holistik mengenai kompetensi komunikasi antar budaya. Menghubungkan KAB dengan objek material. Komunikasi antar budaya tidak dapat terlepas dari faktor-faktor budaya yang melekat pada diri individu. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Dalam bahasa Sanskerta, kata budaya berasal dari kata budhaya yang berarti akal budi. Dalam filsafat Hindu, akal budi melibatkan seluruh unsur panca indera, baik dalam kegiatan pikiran atau kognitif, perasaan, afektif, maupun perilaku. Sedangkan kata lain yang memiliki makna yang sama dengan budaya adalah kultural, yang berasal dari Romawi, kultural. Biasanya digunakan untuk menyebut kegiatan manusia mengelola tanah atau bercocok tanam. Kultural adalah hasil penciptaan perasaan dan prakarsa manusia berupa karya yang bersifat fisik maupun non-fisik. Sebagai salah satu bidang studi dari ilmu komunikasi,
Komunikasi antar budaya mempunyai objek formal, yakni mempelajari komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh seseorang komunikator dengan produsen pesan dari satu kebudayaan dengan konsumen pesan atau komunikan dari kebudayaan lain. Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia umumnya dipicu adanya sikap keberagaman yang eksklusif serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran. Karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu terjadinya konflik. Dengan demikian, moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegaskan antar agama dan kearifan lokal. Untuk mewujudkan moderasi tentunya harus dihindari sikap inklusif. Menurut Shihab, bahwa konsep Islam inklusif adalah tidak hanya sebatas pengakuan dalam kemajemukan masyarakat, tetapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut.